Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, lanjut Pak. ya. Nah, kemarin kita udah bahas ini nih. Anatomi itu kan banyak ya. Anatomi itu kan tubuh manusia secara umum. Jadi ada sistem tulang, ada peredaran pembuluh darah, kemudian ada respirasi, pernafasan, saraf, limfe, pencernaan dan sebagainya. Nah, kita nggak akan bahas itu secara detail di basic biomekanik. Jadi saya akan mencoba mengenalkan aja. Kemarin sudah saya sampaikan. Kita masuk ke materinya yang kemarin yaitu skeletal. Nah, ini. Kalau tubuh itu kan ada tulang ya, dari atas, dari kepala sampai ujung kaki. Minggu kemarin sudah saya sampaikan. Jadi secara teori itu, tubuh itu dibagi menjadi 4 bagian. Kepala sendiri, tengkorak, tulang di kepala, kemudian terang atau badan, itu terdiri dari vertebra itu yang belakang ini, spinal column, kemudian ribs. Nah, ini badan. Kemudian anggota gerak. Anggota gerak itu adalah yang memudahkan manusia itu untuk bergerak. Anggota gerak itu ada 2. Yang pertama adalah anggota gerak atas atau upper limb. Coba ya, saya pointer ya. Ya sih. Pointernya point. Ini upper limb nih. Kelihatan ya? Saya coret-coret. Nah, sampai sini juga sih sebenarnya. Sampai klavikula, sampai ke belakang ya. Nah, ini adalah upper limb. Kemudian kalau lower limb adalah ini, yang di bawah nih, dari pelvic. Saya potong nih ya. Nah, kanan dan kiri pastinya. Oke, ini adalah lower limb. Limb itu sendiri kalau teman-teman nanti cari di Google, artinya adalah anggota gerak. Nah, anggota gerak itu bukan anggota yang bergerak, cuman yang memudahkan manusia itu untuk bergerak. Itu adalah limb, anggota gerak. Secara anatomi anggota gerak itu dibagi menjadi 2, upper limb dan lower limb. Ini sekaligus membiasakan teman-teman dengan istilah yang nantinya akan kalian pakai selama perkuliahan 4 tahun ke depan. Oke, upper limb. Oke, nah kalau limb ini, upper limb ini kita lepas dari tubuh, gitu ya. Nah, adalah ini tulangnya. Oke, kemarin juga sudah dipelajari. Kalau memudahkan mengetahui apakah ini menghadap ke depan atau menghadap ke belakang atau ini kanan atau kiri, itu caranya yang pertama adalah kita lihat klavikulanya. Klavikula adalah ini yang tulangnya ada di depan. Ini di depan atau di belakang? Kalau ini kan di depan ya, maksudnya di depan kita gitu. Nah, satu itu. Kemudian pastikan klavikula itu ada di depan. Kemudian jempol ini, jempol itu kan di sini ya, itu selalu ada di lateral atau di sisi luar. Lateral. Lateral. Ya, oke lah. Nah, ini yang lateral. Jadi jempol itu ada di lateral. Kenapa? Karena sisi anatomis itu jempol ada di lateral. Oke. Terus, berarti ketika jempol ini lateral, klavikula ada di depan, ini adalah tulang atau upper limb bagian kiri. Oke. Nah, itu nanti teman-teman coba pelajari lagi. Oh, ini klavikulanya ada di depan. Oke. Terus di upper limb ini tulangnya apa saja gitu. Yang pertama adalah clavicle atau kita sebutnya clavikula. Kemudian yang di belakang yang seperti centong atau seperti cendok itu adalah scapula. Oke, kemudian tulang yang panjang ini adalah humerus. Kemudian yang sejajar dengan jari kelingking ini ke sini, yang sejajar dengan jari kelingking ini adalah ulna. Ini kan kelingking di sini ya. Ini kelingking. Mohon maaf Pak, ini PPT-nya nggak gerak. Oh, PPT-nya nggak gerak. Ini sampai apa teman-teman? Ini
Ini baru judul aja. Awal. Oh ya, oke, sorry. Sip. Coba saya stop dulu ya. Enggak ada yang masuk soalnya. Masih ada yang masuk. Oke. Ini ya, sampai sini ya tadi ya. Kalau sekarang kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ada yang masuk tapi saya klik nggak mau. Siva Azhar. Coba ya ini dinaik. Oke, saya stop dulu presentingnya. Lumayan berat sih ya kalau pakai Google Meet ya. Kalau di teman-teman sih kayaknya kalau Google Meet sama Zoom lebih lebih menghabiskan kuota yang mana? Zoom atau Meet? Zoom, Pak. Zoom, Pak. Zoom, Pak. Oh gitu. Lebih banyak Zoom-nya ya. Oke. Sebenarnya kalau WhatsApp itu bisa buat meeting ya, enak ya. Cuman 8. Oke. Oke. Sudah back kembali ya. Oke, jaringannya oke, nggak apa-apa. Coba saya close dulu di WhatsApp saya yang ada di Oke. Kita kembali lagi ke sini. Coba saya share screen lagi ya. Semoga bisa terlihat. Ya beginilah serunya kuliah online. Kadang sinyalnya bagus, kadang sinyalnya nggak ada. Sinyalnya bagus, laptopnya lemot. Laptopnya bagus, sinyalnya yang lemot. Ya oke lah, kita nikmati saja. Bentar. Belum kelihatan. Malah error. Oke, pelan-pelan. Coba sebentar. Saya copy dulu aja materinya. Coba salah satu present apa gitu. Karena di tempat saya kok malah nggak bisa. Mbak Rizky. Rizky Fitri Rafika. Coba Mbak Rizky, present apa gitu. Oh iya, Pak. Present materinya. Ada nggak? Ada, Pak. Bisa nggak?
Bisa nggak, Pak? Ya, oke. Bisa sih. Ya wes. Oke, stop aja. Coba stop. Oke, terima kasih. Nah, sekarang gantian saya ya. Harusnya sih bisa nih. Ya, oke. Kita buka dulu. Oke. Tempat saya yang nggak bisa share screen. Ya oke. Ya wes. Mbak Rizky aja, Mbak Rizky coba share screen ya. Yang tadi. Yang materi kemarin. Kenapa kok nggak bisa ya? Oke. Anatomi. Oke. Coba next ke slide nomor 5. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi, kita lanjut. Jadi, kalau upper limb itu kan kita lepas tuh dari anatomi full skeletalnya. Jadi, tadi saya ulangi lagi. Jadi, limb LIMB itu kalau teman-teman apa namanya? Teman-teman cari translate gitu pakai Google Translate atau pakai apa, itu adalah anggota gerak, bukan anggota yang bergerak ya. Jadi anggota gerak itu adalah bagian yang memudahkan tubuh itu untuk bergerak. Jadi gerakan itu kan ada di tangan dan ada di kaki gitu. Nah, ini adalah upper limb. Tulangnya ada clavicula yang memanjang dari medial ke lateral, kemudian ada scapula yang dari bagian posterior tubuh di atas ya, di disc proximal, kemudian ada tulang panjang humerus, kemudian ada tulang ulna dan tulang radius dan juga hem atau tulang yang tangan. Jadi kemarin sudah saya sampaikan minggu yang lalu, kalau sebutan mungkin orang awam tangan itu ya dari pundak sampai ujung jempol, ujung kelingking itu adalah tangan. Tapi kalau teman-teman sudah masuk ke di dunia ortotik prostetik dan kesehatan, tangan itu ya hanya di yang bulat nomor 6 itu adalah tangan. Karena kalau dari pundak, dari shoulder sampai ujung tangan itu namanya adalah lengan. Jadi bukan tangan lagi. Jadi kalau ada orang yang itu ada masalah pada tangannya gitu. Jadi orang yang di dunia ortotik prostetik terutama dia akan fokus ke nomor 6 itu saja. Kalau ada masalah pada tangannya gitu. Tapi kalau ada masalah pada lengan, dia akan lengan di bagian mana nih? Lengan atas, lengan bawah, shoulder kah, pundak, atau siku, elbow joint, atau di bagian mana gitu. Itu ya teman-teman. Jadi istilah aja. Jadi lengan. Jadi kalau mau menyebut bagian
upper limb itu adalah lengan. Gitu. Tapi kalau tangan ya hanya nomor 6 itu. Oke, next coba. Oke. Next. Oke, nah bagian tangan, nah ini kita sudah bahas kemarin ya. Tangan ada 3 bagian, ada karpal, ada metakarpal, ada palans. Jumlahnya ada 27. Jadi teman-teman sudah dihitung belum di rumah? Belum ya? Harus dibedah ya tangannya. Jadi ini sesuai teori, di karpal itu ada 8 tulangnya, kecil-kecil dia nempel-nempel-nempel. Kemudian metakarpal atau telapak tangan. Jadi tulangnya itu namanya metakarpal, itu ada 5. Kemudian palans itu ada 14. Kenapa kok 14? Padahal jumlah jarinya ada 5 ya kan. Tulangnya masing-masing jari itu ada 3 tulang, tapi di jempol hanya 2. Jadi palans itu atau kalau misalkan disebut dalam bahasa Indonesia itu jari tangan itu ada 14 jumlahnya. Oke. Next. Dengan tulang-tulang yang ada itu maka terjadilah persendian atau gerakan atau join, ya kan? Join ada persendian. Nah, teman-teman sudah saya kasih ini cara untuk mudah untuk menghafalkan adalah nama tulangnya. Jadi kemarin contoh sternoclavicular itu adalah sternoclavicular joint adalah persendian yang dibentuk oleh tulang sternum dan clavicula. Itu adalah salah satu cara untuk memudahkan teman-teman menghafal dan memahami bagian mana sih sendinya gitu. Contoh misalkan nanti dapat resep, istilahnya resep atau prescription atau dapat rujukan dari dokter, disampaikan bahwa pasien ini mengalami kerusakan pada sternoclavicular joint-nya gitu. Nah, teman-teman sudah harus tahu, oh sternoclavicular di bagian mana ya? Gitu ya. Jadi biasanya joint itu diberi nama 2 tulangnya. Jadi tulang apa dan tulang apa, kemudian ada joint-nya gitu. Nah, ini nanti silahkan bisa dibaca lagi. Oke, ini materi yang minggu yang lalu kita review aja. Kemudian next yang pengen saya sampaikan adalah ini kemarin belum sempat dibahas ya, semoga sudah dibaca, jadi kita akan mudah. Shoulder joint itu kalau bahasa apa ya awamnya adalah pundak atau apa ya ini bahu, tuh sendi bahu gitu. Ini dibentuk oleh 3 tulang. Ada clavicula bagian atas, kemudian scapula di bagian belakang, dan humerus. Tapi di ujung-ujungnya saja. Jadi ujung tulang humerus atau kaput humerus kepalanya, kemudian scapula dan clavicula di ujung-ujungnya. Itu membentuk satu sendi yang besar yang namanya shoulder joint. Oke. Kemudian next, di shoulder joint ini ada gerakan apa saja gitu. Nah, jadi shoulder joint yang teman-teman punya, sendi bahu yang ada di teman-teman itu sanggup melakukan gerakan ke arah manapun, namun tetap terbatas. Nah, karena ini masih semester 1, nanti akan kita bahas lagi, atau mungkin akan dibahas lebih detail di anatomi. Jadi saya akan menyampaikan hanya gerakan apa yang terjadi di di shoulder joint gitu. Ada fleksi. Fleksi itu adalah gerakan dari bawah ke atas. Ini shoulder joint ya. Jadi yang bergerak adalah bahunya. Kemudian ekstensi adalah dari atas ke bawah. Kemudian hyperekstensi itu kan orang anatomis itu ketika orang berdiri secara anatomi, lengan itu ada di samping samping tubuh. Jadi kalau teman-teman berdiri sikap sempurna itu lengan itu ada di samping tubuh. Nah, ada istilah namanya hyperekstensi. Hyper itu berlebih. Ya kan? Hyper itu kelebihan, ekstensi itu gerakan. Gerakan menjauhi. Waalaikumsalam.
ada yang assalamualaikum. Jadi hyperekstensi, jadi kalau fleksi itu gerakan ke atas, nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Nanti dipraktekkan sendiri. Hyperekstensi itu ke atas, fleksi itu ke atas, kemudian ekstensi ke bawah, kebalikannya. Dan hyperekstensi itu kelebihannya gitu. Kemudian, nah fleksi, ekstensi, hyperekstensi ini terjadi pada bidang gerak sagital. Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan kita yang kedua, ini pertemuan kita kelima. Jadi pertemuan kedua kita membahas tentang bidang gerak. Bidang gerak adalah bidang hayal yang membagi tubuh tergantung kanan kiri ya sagital, kalau frontal ya depan belakang atau anterior posterior, kalau transversal berarti atas dan bawah. Nah, kemarin kuncinya adalah bidang sagital itu terlihat dari samping. Benar nggak? Maksudnya dia nggak bisa kelihatan dari depan, karena kalau terlihat dari depan kan dia hanya garis aja. Nah, sementara gerakan fleksi, ekstensi yang ada di sendi shoulder atau shoulder joint itu terjadi pada bidang gerak sagital. Makanya gambarnya dari samping. Kalau teman-teman lihat. Oke. Nah, sekarang adalah gerakan yang di bawahnya adalah abduction. Oke, abduction itu adalah gerakan menjauhi tubuh. Jadi lengan itu kan ada di samping tubuh ya. Kemudian gerakan ke lateral sana, ke arah luar. Itu namanya ABD, abduction. Karena kebalikannya adalah adduction. Jadi ADD. Jadi ada ABD, ada ADD. Mungkin di awal-awal semester 1 masih bingung untuk abduction sama adduction. Nah, saya coba pilihkan gambar yang paling mudah teman-teman pahami. Oke. Kemudian abduction ya, keluar ya. Kemudian adduction di kebalikannya. Jadi dia balik lagi. Kemudian circumduction. Circum itu adalah lingkar. Jadi circumduction itu adalah gerakan melingkar. Melingkar yang terjadi pada shoulder joint. Oke, pelan-pelan aja dilihat. Oke. Nah, adduction itu adalah gerakan yang terjadi pada bidang frontal. Jadi gerakannya itu terjadi pada bidang frontal. Bidang frontal itu kan membagi tubuh anterior posterior. Jadi dia gerakannya itu ada di bidang frontal gitu. Tuh. Oke. Kemudian sebenarnya untuk circumduction ini agak sedikit kurang tepat sih gambarnya. Harusnya circumduction itu terjadi pada bidang sagital ya kan. Tapi ini gambarnya dari depan. Jadi harusnya dia gambarnya dari samping karena gerakannya terjadi di bidang sagital. Ini nggak apa-apa. Oke, kemudian ada lateral rotation, ada medial rotation, atau external rotasi dan internal rotasi. Itu juga ada di shoulder joint. Kemudian ada horizontal abduction. Jadi abduction itu gerakan dari dekat tubuh menjauhi tubuh. Nah, kemudian sekarang juga ada gerakan horizontal abduction. Horizontal abduction itu terjadi pada bidang gerak transversal. Makanya gerakannya dilihat dari atas. Kalau teman-teman lihat ya. Nah, horizontal abduction ini dari depan, tangan kalian ada di depan dengan fleksi 90 derajat. Fleksi 90 derajat itu tangan kalian diangkat ke atas sejajar dengan shoulder. Atau lengan kalian diangkat sejajar dengan shoulder, kemudian digerakkan keluar. Nah, itu adalah horizontal abduction. Kemudian horizontal abduction adalah kebalikannya. Oke, gitu. Kemudian scaption itu adalah kayak teman-teman terbang gitu loh. Jadi naik turun itu adalah scaption. Jadi di shoulder joint ini yang mau saya sampaikan adalah di shoulder joint ini adalah memungkinkan gerakan ke arah mana saja. Gitu. Jadi salah satu karakteristik dari shoulder joint itu adalah dia gerakannya memungkinkan ke arah mana saja. Oke, mau ke atas, mau ke bawah, mau ke samping, mau memutar. Gitu. Oke, itu shoulder joint.
ini semoga sudah dibaca, jadi teman-teman bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke, next. Next itu adalah elbow joint. Elbow joint itu istilah bahasa Indonesia adalah siku, sendi siku. Sendi siku itu next, gerakannya hanya dua sebenarnya teman-teman. Fleksi dan ekstensi. Fleksi itu adalah ke mendekat gini, kemudian ekstensi itu adalah menjauh gitu. Ke sana. Jadi 9 seperti di gambar. Kalau hyper extension itu adalah ekstensi itu harusnya kan lurus ya. Jadi dia hyper extension atau sampai bablas gitu. Mungkin teman-teman punya ini ya, ada beberapa yang seharusnya, bukan seharusnya sih, mungkin punya hyper extension di elbow joint. Oke, sederhana. Kemudian di wrist joint, lanjut. Next, pergelangan tangan. Itu ada gerakan apa saja gitu. Oke, nah sama sih sebenarnya, ada fleksi itu ke bawah, ekstensi ke atas, kemudian ada adduction, ada abduction. Kalau ini gambar yang ada di layar kalian, itu dia kira-kira tangan kanan apa tangan kiri? Gambar yang abduction itu di tangan. Itu tangan kanan apa tangan kiri? Kanan. Tangan kanan. Kanan. Betul. Kenapa? Karena jempolnya ada di lateral. Ya kan? Dan jadi abduction itu adalah gerakan keluar tubuh. Jadi jempolnya tambah keluar. Kemudian kalau adduction kebalikannya, ke medial. Itu sebenarnya gerakan itu ada fleksi, ekstensi, abduction, rotation. Jadi hanya itu sih untuk gerakan baik di upper limb, lower limb maupun di tubuh dari atas sampai bawah. Itu hanya ada fleksi, ekstensi, abduction, rotation. Selain itu hanya tinggal posisinya. Jadi kayak tadi ya, yang di shoulder kan ada horizontal abduction, ada horizontal adduction, tergantung posisinya kita melihatnya dari mana atau gerakannya dari mana. Gitu. Itu untuk upper limb. Oke, saya kira di stop sharing dulu, saya coba share yang di lower limb. Itu ya tentang upper limb ya teman-teman. Sebenarnya pasti sudah dibahas secara detail oleh Bu Dr. Mina di lower limb, di anatomi. Jadi saya hanya mengulang saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba share. Saya coba share PPT saya yang lower limb. Tidung. Oke, saya coba share dulu materinya saya coba share di WhatsApp ya. Jadi teman-teman bisa buka. Karena ini kebetulan dari laptop saya, dari komputer di komputer kerja saya kok nggak mau share screen. Teman-teman yang jaringannya belum bagus, nggak ada masalah. Semoga bisa mengikuti. Nanti kalau misalkan belum jelas, kita bisa diskusi via WhatsApp. Oke, coba saya share dulu materinya di grup. Oke, nanti minta bantuan saja ke teman yang aman jaringannya.
kalau Zoom lebih banyak makan kuota ya, tapi kalau lancar ya, kalau pakai Zoom lancar ya. Oke. Coba saya share. Materi sudah saya share di grup. Boleh minta tolong Mbak Fitri lagi ya tadi ya. Fitri ya. Bisa share screen lagi. Oke, teman-teman yang sudah buka bisa dilihat, boleh. Misalkan lebih mudah lihat dengan oke. Google Rizky Fitri. Bisa dibuka ya? Bentar Pak, masih download. Oke, siap. Oke. Oke. Boleh dibesarkan. Udah kelihatan sih tadi. Oke. Kita masuk ke lower limb ya. Nanti upper limb kita lanjut diskusi juga kalau misalnya masih ada pertanyaan. Oke. Seperti halnya tadi di kerangka manusia itu kan kerangka manusia itu kalau secara dibagi menjadi kelompok besarnya kan ada 4 ya, kepala, kemudian badan, otak, spine dan ribs, tulang rusuk. Itu juga dibagi upper limb yang sudah kita bahas minggu yang lalu dan ini tadi juga dibahas sedikit. Nah, kita coba bahas yang lower limb. Oke. Lower limb kalau kita lepas dari kerangka komplitnya itu sebenarnya lower limb itu lebih sederhana dibanding dengan upper limb. Makanya seperti yang saya pernah sampaikan, saya lebih senang banget kalau membahas tentang lower limb gitu. Oke. Nah, yang pertama adalah pelvic atau ini yang seperti gambar lobe-lobe ya kalau dari ini adalah pelvic ketika dilihat dari atas. Oke. Jadi ada namanya kokse. Kokse itu yang segitiga ini, yang di pinggir kokse kanan dan kiri. Kemudian ada tulang yang di tengah, itu adalah sakrum. Coba aja teman-teman dengarkan dulu. Kemudian oh ada sakrum tuh di situ. Nah, itu karena memang pelan-pelan dulu waktu awal saya juga belajar tentang anatomi juga wah banyak banget nih yang harus dihafalkan. Tapi semakin dipakai semakin juga nanti hafal. Oke, jadi untuk lower limb anatomi sebenarnya tulangnya hanya ada kokse, kemudian ada femur, tulang panjang juga, fibula tibia, dan foot. Sebenarnya kalau teman-teman amati itu strukturnya hampir sama dengan upper limb, benar nggak? Ada clavicula, scapula, kemudian humerus,
tulang panjangnya hampir mirip dengan femur ya kan. Kemudian di bawah humerus ada ulna dan radius. Ini kalau di lower limb ada tibia dan fibula. Dan ada foot atau kaki. Nah, seperti halnya yang di upper limb, kalau orang awam menyebutnya kaki. Nah, ketika teman-teman sudah belajar anatomi di ortotik prostetik, kaki itu hanya bagian foot ini aja. Itu adalah kaki. Tapi kalau dari atas ini, dari koksea atau pelvic ini ke bawah, itu adalah tungkai. Jadi kalau yang atas tadi lengan, tangan itu hanya yang dilingkari itu tangan. Kalau di lower limb, ini adalah tungkai. Kalau, coba, ini tungkai kanan apa tungkai kiri? Ini adalah tungkai Kanan. 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 Ya, kalau upper limb tadi, jempol itu ada di luar, di lateral. Kalau ini, jempolnya ada di medial atau di dalam, kecuali jempol kalian ada di lateral. Kalau pakai sepatu nggak enak, karena ganjel mesti. Tapi kalau secara anatomis itu jempolnya ada di dalam, di medial. Oke, strukturnya hampir sama. Ada kokse, itu hampir mirip dengan scapula di upper limb. Kemudian femur, hampir sama dengan humerus. Kemudian tibia. Tibia itu adalah tulang yang ada di bagian medial. Itu hampir mirip dengan ulna. Kemudian ada fibula, tulang yang ada di lateral. Ya, hampir mirip dengan radius. Kemudian foot, sama dengan tangan, kaki. Ya, jadi strukturnya hampir sama. Kalau di lower limb lebih sederhana lagi. Gitu. Ini adalah tulang yang ada di lower limb. Secara detail, nanti misalkan teman-teman mempelajari tentang kokse, itu bagian-bagiannya di anatomi akan lebih detailkan lagi. Jadi misalkan di ujung kokse itu ada superior, spina iliaca, jadi akan dipelajari secara detail. Kemudian ada ischial tuberosity atau tulang duduk. Kemudian ada acetabulum. Nah, nanti teman-teman akan belajar di anatomi berkaitan dengan kokse. Karena ini mata kuliah basic biomekanik, jadi saya nggak akan sampai dalam-dalam ke situ. Saya hanya menyampaikan, mungkin memperkenalkan kalau memang belum, atau mereview jikalau sudah. Oke, jadi saya ulangi lagi, di lower limb anatomy itu ada kokse, kemudian ada femur, ada fibula. Fibula itu adalah tulang yang ada di lateral, kemudian ada tibia dan foot. Oke, coba kita buka bedah satu persatu. Nanti teman-teman ikuti ya. Jadi amati dulu aja nggak apa. Nanti diskusinya di belakang. Oke, next. Nah, di di lower limb hampir sama seperti upper limb. Jadi kalau lower limb itu bagian yang paling atas itu ada hip joint. Kalau upper limb bagian paling atas ada shoulder joint. Nah, ini adalah pembentuknya. Ini foto rongsen teman-teman. Jadi ketika tulang kalian itu di rongsen atau di foto X-ray, itu bentuknya seperti ini. Tipenya adalah ball and socket joint. Kenapa kok disebut ball and socket? Karena kalau dilihat kaput femur itu seperti bola ya kan. Dia masuk ke dalam wadah. Ini adalah bagian dari pelviknya, bagian dari koksennya, namanya acetabulum atau tempatnya. Jadi kayak mangkok gitu. Kalau kaput femur itu seperti bola. Jadi tipenya adalah ball and socket joint. Bentar, ada WhatsApp. Oke. Oke. Jadi kaput femur adalah kepala ini, femur seperti bola ini. Kemudian acetabulum itu adalah tempatnya, wadahnya, mangkoknya. Oke. Ini nanti akan dibahas detail di anatomi semoga. Bukan semoga, yang pasti. Nanti teman-teman akan belajar di sini. Kemudian tipenya adalah ball and socket. Seperti tadi saya sampaikan, kaput femurnya bentuknya seperti bola lingkaran gitu. Kemudian acetabulum itu seperti
soket atau tempat. Gitu. Kemudian dia hampir sama seperti solder joint. Gerakannya fleksi, ekstensi, ABD, ADD, EXO sama endo. Cuman dia lebih terbatas. Kenapa? Karena ada wadahnya. Ya kan? Jadi kalau bayangan aja kalau kalian pernah main Lego nggak? Atau mungkin punya adiknya atau siapa Lego, itu kan ada yang sendi-sendinya kayak gitu ya. Dia kan masuk gitu, klik gitu. Nah itu kan gerakannya terbatas ya. Jadi enggak, kalau di solder joint dia nggak masuk gitu, dia hanya nempel di luarnya. Makanya di solder joint itu memiliki kebebasan gerak yang lebih luas daripada hip joint, walaupun sebenarnya hampir mirip tipe sendinya, tipe jointnya. Gerakannya sama, karena memang gerakan itu hanya adduksi, ekstensi, ABD, ADD, EXO dan endo. Oke, coba next. Oke, nah ini ya. Coba next satu lagi. Nah, ini adalah ada gerakannya ya. Coba naik di slide nomor 4. Nah, oke. Kalau gerakan ke belakang, ke next slide. Ini adalah gerakan ekstensi. Jadi ke belakang itu adalah gerakan ekstensi. Oke, kalau ke depan, misalkan, nah ke depan itu fleksi. Selebar apa? Nah, dicoba teman-teman di rumah, fleksi kalian seberapa? Bisa nggak tulang femur ini menyentuh badan kalian? Kalau yang sering olahraga sih bisa biasanya. Oke, next. Nah, ini bisa di skip, nanti bisa dibaca. Kemudian gerakan yang lain adalah, kalau coba next. Slide ke-7. Nah, itu gerakan apa? Abduction atau ABD. Kalau ke dalam itu adalah ADD. Oke, itu adalah gerakan-gerakan yang ada di hip joint. Gambar yang warna merah adalah aksisnya, jadi itu adalah sumbu gerakannya. Jadi teman-teman bisa pelajari lebih detail. Kita coba lihat gerakannya dulu. Oke, next. Ini adalah gerakan rotasi. Coba next ke 9. Nah, balik dulu ke 8. Kalau dilihat dari slide ke-8 ke 9 itu ke arah eksternal atau ke arah internal? Itu adalah gerakan eksternal. Yang dilihat sendi joint. Yang dilihat adalah hip joint-nya atau di ujung situ yang nempel di coccyx situ. Kalau dari slide nomor 8 ke 9 itu adalah eksternal rotasi. Jadi hip joint-nya bergerak ke arah luar. Tapi kalau dari 9 ke 8 atau dibalik itu dia bergerak ke arah internal rotasi atau ke dalam. Coba nanti diamati slide-nya. Oke, next. Oke. Itu tentang hip joint. Saya coba lanjutkan ya biar mudah ya infonya, nanti kita diskusinya. Karena memang goals-nya adalah saya mereview anatomi secara sederhana. Oke, sebentar. Ada info menarik. Mulai hari ini nanti jam 2, pengiriman pulsa ke nomor yang kalian sudah setorkan. Coba nanti saya akan cek ke monitoring ke masing-masing kelas. Kalau pulsanya sudah masuk, nanti disampaikan sudah masuk. Oke. Tapi karena pasti bertahap, karena mahasiswanya kan ribuan ya, Poltekkes. Itu. Jadi ditunggu aja mulai hari ini. Oke, lanjut. Biar semangat. Lumayan kan dapat pulsa. Oke, lanjut ya. Tadi sudah ada knee joint. Kemudian sudah ada hip joint. Kemudian masuk ke knee joint. Ini kalau
knee joint itu adalah lutut atau sendi lutut. Kalau sendi lutut kalian itu di foto X-ray itu bentuknya seperti itu. Loh, Pak, ternyata ada selanya gitu. Nggak nempel loh. Iya, memang. Kalau nempel ya nggak bisa bergerak. Oke, jadi memang ada jeda antara tulang dengan tulang. Mungkin kemarin kalau nggak salah kelas ini apa kelas B ya yang bertanya. Kalau membunyikan sendi itu berbahaya enggak gitu. Itu kelas ini apa kelas B ya? Saya lupa. Oke, lanjut dulu yang ini. Knee joint ya. Jadi pembentuknya itu ada 3 tulang. Ada femur. Femur itu adalah tulang panjang yang di bagian atas. Kemudian tulang tibia itu tulang besar yang ada di bawah. Kemudian patella. Patella itu apa sih jenenge? Yang bisa kalian geser-geser di lutut kalian. Caranya menggeser adalah kalian luruskan lutut kalian, kemudian pegang tulang yang bisa digerak-gerakkan, yang di depan lutut itu loh. Bisa gerak nggak? Nah, itu adalah namanya patella. Jadi dia bentuknya segitiga gitu. Dia bisa bergerak ketika lututnya lurus. Dia bisa bergerak ke atas, samping kanan, samping kiri. Tapi kalau dia fleksi atau lututnya nekuk, itu dia nggak bisa bergerak karena dia terkunci oleh ligamen yang ada di situ. Jadi dia menahan. Jadi dia nggak bisa gerak. Coba ditekuk lututnya, pegang yang tadi, coba gerakan pasti nggak bisa karena dia kunci. Oke, itu adalah tulang patella. Karakteristiknya kalau tadi apa namanya? Hip joint itu ball and socket karena bentuknya seperti bola dan wadah gitu ya, cekungan gitu. Kalau knee joint itu tipenya adalah hing. Hing joint itu engsel. Tahu nggak engsel? Engsel itu kalian punya jendela atau punya pintu ya, kan ada engselnya tuh. Jadi dia hanya cuman sebenarnya hanya ada 2 gerakan. Kalau nggak membuka menutup, atau kalau istilah anatomisnya adalah fleksi dan ekstensi. Itu hanya gerakan yang ada di knee joint. Tapi kenapa kok ada endo dan exo Pak? Nah, nanti kita bahas. Oke. Untuk karakteristik sliding and rolling mungkin belum hari ini saya sampaikan. Jadi teman-teman tahu aja pembentuknya apa, kemudian tipenya hing joint atau dia engsel, sendi engsel, dan 2 gerakannya hanya 2, fleksi dan ekstensi. Oke, coba nih. Seperti tadi ya. Nah, ini kalau di ronsen dari samping, ini tulang yang teman-teman pegang tadi dulu. Yang putih itu adalah tulang patella. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Apa ya bahasa Jawanya? Ya dengkul kan ya, gitu. Tapi itu yang bisa bergerak karena memang dia tuh nggak nempel kemana-mana. Tapi kok nggak bisa lepas ya bisa. Tapi kok dia nggak bisa ke bawah, ya sebenarnya bisa juga dia ke bawah gitu. Dia akan bebas atau bergerak bebas ketika lututnya diluruskan. Itu adalah tempat telan dari apa ya? Oke, next. Gerakannya seperti apa ya yang ditulang lutut? Coba slide ke-13-nya. Nah, itu adalah gerakan fleksi. Dari lurus ke menekuk, itu adalah gerakan fleksi. Tapi kalau dari menekuk ke lurus, itu adalah gerakan ekstensi. Oke. Nah, dia kan tulangnya nggak nempel tuh. Ya kan? Next, coba. Next slide. Nah, makanya memungkinkan terjadi rotasi. Dan sedikit sekali rotasinya. Coba ke-14, ke-15. Kelihatan nggak? Naik. Oh ya, oke. Suara saya terlalu pelan. Oke, siap. Coba balik ke slide nomor 14. Kelihatan nggak ya gerakannya? Nggak kelihatan ya?
Ya nanti kalau di PPT masing-masing insya Allah kelihatan. Oke, lanjut dulu. Oke, lanjut. Next. Itu nih join, sepertinya sederhana sih gitu. Kemudian, nah ini tulang yang di kaki. Nah ini adalah kaki kalian. Kalau dibedah di dan kulit, ligamen dan ototnya, ya bentuknya seperti ini. Oke. Ada berapa tulang? Ada 26 tulang. Coba balik dulu, Mbak. Nah, oke. Kalian harus hafal? Harus. Wajib dulu ini ya. Cara menghafalkannya adalah bagaimana? Diambil kata depan. Jadi yang saya cetak tebal itu adalah huruf depannya. Jadi katanaku kumepa, calcaneus, talus, navicular, cuboid, cuneiform, metatarsal, palang. Hampir sama seperti tangan. Jadi tulang-tulang kecilnya yang di tangan, kemudian ada kalau di tangan itu metakarpal, kalau di kaki itu metatarsal. Hampir mirip ya mirip memang. Kemudian palang sama. Palang itu kalau di bahasa Indonesia kan, kalau diterjemahkan secara textbook ya, itu palang itu adalah jari. Jari itu kan ada di jari tangan dan jari kaki ya kan. Gitu. Calcaneus itu adalah tumit. Jadi yang menempel di lantai itu adalah tulang calcaneus. Oke. Nah, teman-teman ini coba dihafalkan ya. Jadi coba dilihat karena kita akan bahas nanti kalau semester 2, semester 3 itu ada amputasi level metatarsal misalkan. Itu nanti namanya apa gitu. Kemudian di bagian cuneiform, di tengah-tengah cuneiform itu apa namanya? Amputasinya apa? Kemudian amputasi calcaneus. Kemudian amputasi AD, ankle disarticulation prosthesis gitu. Nah, itu melibatkan semua tulang yang ada di sini. Jadi teman-teman coba mulai dari semester 1, ini saya kasih triknya, itu dibaca di huruf depannya. Jadi katanaku kumepa, calcaneus, talus, navicular, cuboid, cuneiform, metatarsal, palang. Masih sama seperti di tangan, di jari-jari kaki itu jumlahnya 14. Kenapa? Karena jempol itu tulangnya hanya 2. Kecuali nekuk jempol kalian nekuknya 3 kali. Nah, itu berarti tulangnya ada 3. Gitu teman-teman. Itu adalah tulang yang ada di foot. Oke, yang mau saya sampaikan, mulailah dengan istilah-istilah yang kita pelajari. Jadi foot atau kaki itu ya cuman ini. Kalau dari atas, dari pelvic sampai bawah itu namanya tungkai. Ya, kalau yang upper limb, yang anggota ke atas, dari bahu, shoulder, ke ujung jari jempol atau ujung jari tangan, itu namanya lengan. Tangan, ya telapak tangan itu saja, telapak tangan. Oke, semoga sudah familiar ya. Jadi, belajarnya pelan-pelan tapi benar. Oke. Terus lanjut. Nah, banyak sekali persendian yang ada di foot ini. Tapi yang paling penting, bukan yang paling penting sebenarnya, persendian besar yang ada di foot adalah ankle joint. Kalau ankle mungkin teman-teman sudah banyak memakai istilah ini. Wah, ankle-nya kesleo, mungkin teman-teman yang sering olahraga, atau ankle-nya memar. Nah, itu. Jadi dibentuk oleh tulang talus. Jadi tulang calcaneus kan di bawah, talus yang di atas. Talus itu adalah tulang yang menempel dengan tibia dan fibula. Saya ulangi lagi, fibula itu ada di lateral atau bagian luar, tibia itu ada di dalam. Maksudnya di bagian medial. Dan talus. Jadi ada 3 tulang yang membentuk ankle joint. Oke? Gampang? Gampang. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja dibaca dulu, dilihat.
Nanti sampai teman-teman bisa. Next. Terus gerakannya apa, Pak? Gitu. Gerakannya adalah fleksi dan ekstensi. Karena hampir sama seperti sendi lutut. Jadi sendi ankle joint itu dia tipenya adalah hing joint juga. Seperti engsel. Jadi fleksi dan ekstensi. Loh Pak, kok ini fleksi semua? Ya betul. Kalau di kaki atau di foot, istilahnya adalah dorsifleksi, itu ke atas, kemudian plantar fleksi itu ke bawah. Fleksi tapi ke bawah. Jadi ada dorsifleksi dan plantar fleksi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya kira presentasinya itu deh terakhir. Coba di next, kayaknya selesai. Ya oke. Boleh di stop sharing. Yuk kita diskusi dulu. Boleh teman-teman. Kalau mau tanya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Anatomi sudah sampai lower limb belum? Belum. Mbak Rizky, anatomi sudah sampai lower limb? Udah, Pak. Udah. Sudah sedetail apa di anatominya? Masih yang pertemuan keberapa itu gerakan-gerakannya gitu, Pak. Oke. Yang sekarang belajar otot. Oh, belajar otot. Oke, sip. Berarti bisa segera kita mulai untuk gerakan. Oke, ada yang Oke, terima kasih Mbak Rizky. Ada yang bertanya nih. Oke. Izin bertanya Pak, pada ankle joint memiliki tipe apa ya? Ankle joint tipenya hing joint. Jadi hampir sama dengan knee joint. Jadi dia tipenya hing atau engsel. Makanya gerakannya hanya ada 2. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail lagi ketika kita masuk ke biomekanik ankle joint. Oke, tapi sementara saya sampaikan hing joint. Begitu, Mbak Anastasia. Anastia Yurida. Oke. Pertanyaan lain boleh. Setelah ini materi besok itu adalah gerakan. Semoga koneksinya lancar. Saya akan mungkin saya nggak duduk kali ngajarnya ya. Saya akan live gerak gini-gini. Nanti biar teman-teman mudah. Ini saya akan ke kelas, ambil satu kelas gitu, terus ini teman-teman juga berdiri di rumahnya masing-masing. Nanti kita akan coba praktekkan gerakan-gerakan yang terjadi biar lebih mudah. Kemudian karena anatominya juga sudah belajar otot, maka saya akan langsung menyampaikan misalkan gerakan fleksi hip joint kan ke depan ya, gerakan menekuk hip joint ke depan. Nah, coba ototnya apa yang bekerja gitu. Gerakannya mana gitu. Nah, itu akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Begitu teman-teman, kita nikmati saja karena memang ya seperti ini, belajar online kan kadang sinyalnya juga belum lancar, kadang juga ada kendala teknis, nggak masalah. Karena memang diharuskan seperti ini. Di daerah kalian masing-masing sudah aman, sudah new normal, atau sudah tidak menggagas? Wes los pokoknya. Atau masih tetap, ada yang dari Jakarta? Di sekitar Jakarta, PSBB, enggak ya? Kayaknya di sekitaran Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar Jawa pastinya. Kalau di luar Jawa bagaimana kondisinya dengan corona ini? Apa ya sama aja, kemana-mana tetap pakai masker? Atau ya udah gitu.
Mbak Hani, halo Mbak Hani. Iya, Pak. Oke. Gimana? Nanti presensinya bisa dikirim ya, kayak biasanya ya. Excel boleh yang hadir pada siang hari ini. Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ada pertanyaan teman-teman berkaitan dengan lower limb? Oke, izin bertanya. Bisa diulangi aksis itu apa ya? Maksud transversal, longitudinal, vertikal. Oke. Aksis adalah sumbu gerakan. Nah, kemudian ada transversal, longitudinal, vertikal adalah arahnya. Oke. Atau nanti kita akan bahas lebih banyak ketika belajar gerakan. Karena tadi sudah saya sampaikan sih sebenarnya di PPT, cuman karena bahasanya adalah memperkenalkan anatomi, jadi aksisnya belum tak senggol sama sekali. Nanti akan saya bahas lebih banyak di gerakan, nanti di biomekanik. Maksudnya di materi yang benar-benar biomekanik gitu ya. Jadi aksis itu adalah sumbu gerakan. Untuk transversal, longitudinal, vertikal itu adalah arah aksisnya. Itu nanti kita bahas. Mungkin teman-teman akan bukan bingung sih kalau di awal itu sudah paham tentang bidang gerak. Nah, nanti saya tambahi aksis, karena aksis dengan bidang gerak berbeda. Gitu. Nanti kita akan bahas. Oke. Materi, bukan materi. PDF buku e-book yang saya sampaikan dibaca nggak? Wah, nggak tak baca Pak, bahasa Inggris semua. Gitu. Paling nggak dilihat gambarnya lah. Biasanya kalau gambarnya ada, itu bisa dilihat. Oke. Gitu, Mas Afif Amrullah. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oke. Izin bertanya Pak, mengapa tidak semua orang sikunya bisa hyperekstensi? Wah, malah bagus. Karena kalau hyperekstensi itu sebenarnya tidak normal gitu. Tapi ada apanya? Ada toleransinya. Baik di siku maupun di lutut atau di elbow joint atau di knee joint. Sebenarnya hyperekstensi itu masih bisa ditoleransi dari ekstensi itu kan 0 ya. Maksudnya 0 itu dia lurus, nggak ada sudutnya. Oke, lurus 0 derajat. Tapi kalau hyperekstensi dia berlebih gitu. Ini lagi alat peraga. Nah, jadi mengapa tidak semua orang sikunya bisa hyperekstensi? Gini, di setiap persendian atau di joint itu ada penguatnya, ada ligamennya. Oke. Ketika ligamen itu terulur atau tertarik entah karena beban, karena aktivitas, atau pernah kecelakaan, biasanya ligamennya itu jadi terulur. Jadi penguatnya atau penahannya itu dia lebih longgar, makanya terjadi hyperekstensi. Gitu. Contoh saja, kalian yang sering olahraga, entah itu lari, entah itu basket, lututnya biasanya cenderung ke arah hyperekstensi. Jadi kalau berdiri itu dia melengkung ke belakang. Benar nggak? Kalau biasanya kalau kuliah offline, kita berdiri semua, coba berdiri senyaman mungkin. Pasti yang hyperekstensi banyak banget. Kenapa? Karena memang lutut itu adalah merupakan pusat beban yang ada di tubuh. Jadi beban tubuh kalian dan lutut. Ketika lutut itu digunakan secara banyak, maksudnya secara maksimal, secara terus-menerus dengan beban yang berat gitu, biasanya hyperekstensi ini cenderung ada gitu. Oke. Saya termasuk hyperekstensi siku kiri saya, karena saya pernah jatuh dulu waktu SD.
Jadi yang kanan nggak hyperekstensi, yang kiri hyperekstensi. Jadi agak melengkung, terlalu bablas. Gitu. Begitu, karena ada riwayat cedera di siku kiri. Gitu Mbak Nur Firmansyah. Mbak Nur apa Mas ini? Mbak. Mas, Ya, Pak. oke lah ya. Oh, Mas. Oke. Mas Nur Firmansyah. Oke. Siap. Karena memang belum ketemu ya. Di sini kan ada yang dihidupkan, ada yang enggak. Kemudian kalau Google Meet yang muncul itu hanya 6. Enggak ada yang 9. Nggak bisa banyak. Kalau di Zoom kan bisa banyak ya. Atau mungkin settingan saya yang enggak. Paling banyak berapa? Oh, 49. Caranya? Oh, change layout. Oh, yang title ya. Title bisa 16. Oh ya, betul. Oke, terima kasih. Atau auto. Oh ya, oke. Siap. 42 nih. Oke, sekarang kelihatan. Tapi ya sama aja. Kan beberapa nggak dihidupkan videonya. Ya, oke. Oh iya, baru kelihatan Mas Nur Firman saya. Ya, asik. Oke, itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Boleh. Kalau belum, kita akhiri. Silahkan anatominya, baik yang upper limb maupun lower limb, dengan menggunakan materi saya ataupun materinya Bu Dr. Mina, silahkan coba dipelajari. Terus kita akan bahas gerakan yang terjadi tapi lebih detail di minggu depan. Semoga soletanya sudah bisa. Jadi saya sebenarnya sebelum masuk materi minggu depan tuh pengen bikin kuis aja, kayak apa sih ya, post test gitu, untuk mereview materi yang sudah saya sampaikan, mulai dari bidang gerak, kemudian introduction PO, kemudian upper limb dan lower limb, anatomi secara sederhana. Nanti coba ya, saya nanti akan sampaikan ke Mbak Hani Fatima berkaitan dengan apa namanya, kuisnya. Sebenarnya kalau offline tuh enak, saya masuk gitu, yuk kita kuis dulu gitu. Jadi kalau offline enak, tapi nggak apa-apa. Online juga bisa sih dibikin kuis. Oke gitu teman-teman, materi saya sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih juga teman-teman sudah mengikuti dengan baik, walaupun saya nggak bisa lihat satu persatu ya. Nggak apa-apa. Dan juga teman-teman yang tadi terganggu koneksi karena sulit masuk atau sudah masuk keluar lagi karena sinyalnya juga nggak bagus, nggak ada masalah. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan disampaikan ke grup, atau misalkan malu, bisa sampaikan ke koordinator mata kuliahnya, Mbak Hani Fatimah ya. Jadi silahkan tulis aja, chat ke dia, tolong sampaikan ke Pak Pras. Oke. Saya kira itu teman-teman, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, semoga kalian sehat selalu, keluarganya, temannya, tetangganya. Kenapa? Karena kalau ada satu tetangga